Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ini. Masih dengan saya Frans Apriliadi. Pada video bagian kedua ini kita akan membahas tentang cara menyimpulkan isi pada sebuah paragraf dan cara menentukan penyajian yang tepat pada sebuah teks berita. Seperti halnya video yang pertama, kita akan membahas soal-soal tentang tes bahasa Indonesia, baik itu di SKB CPNS, ASPD, P3K, ANBK, ataupun tes-tes lainnya yang teman-teman ikuti. Langsung saja ke bagian yang pertama, menyimpulkan isi sebuah paragraf. Kesimpulan atau simpulan adalah pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis pada sebuah paragraf. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu pembicaraan. Biasanya di dalam sebuah kesimpulan itu memuat beberapa hal. Salah satunya ada fakta, ada pendapat atau opini. Bisa juga disertai dengan alasan yang sifatnya mendukung informasi yang kita jelaskan tadi. Nah, kemudian kesimpulan pada sebuah paragraf dapat diketahui dengan cara berpikir out of the box atau berpikir di luar batasan. Biasanya kalau menentukan kesimpulan seperti ini, informasi yang akan kita simpulkan itu tersirat. Artinya tidak tergambarkan secara langsung dengan teks bacaan yang telah kita baca tadi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan identifikasi contoh berikut ini. Di sini dikatakan bahwa tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika tidur pulas di malam hari, kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Simpulan paragraf tersebut adalah A. Tidur yang cukup sebaiknya kurang dari 8 jam sehari. B. Tidur yang cukup dapat meningkatkan imunitas diri. C. Tidur dengan waktu cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Atau D. Tidur yang cukup adalah tidur yang tidak bangun-bangun sepanjang malam. Kira-kira simpulan yang tepat yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Simpulan yang tepat itu terletak pada option C. Seperti yang saya bilang tadi bahwa simpulan itu merupakan pendapat akhir yang berupa informasi, baik informasi itu ada faktanya, ada pendapatnya, atau alasan yang sifatnya mendukung informasi mengenai suatu tanggapan terhadap sebuah objek atau suatu topik yang kita ulas. Satu-satunya opsi jawaban yang memuat fakta atau pendapat atau alasan pendukung itu hanya opsi C ya. Di mana letak alasan atau pendapatnya? Terletak pada bagian sini ya, dapat melindungi diri dari penyakit. Nah, ini merupakan alasan ataupun pendapat terhadap informasi ataupun teks yang kita baca tadi. Nah, mari kita identifikasi yang A. Yang A ini kenapa salah? Yang A ini salah, di sini dikatakan bahwa tidur yang cukup sebaiknya kurang dari 8 jam sehari. Di sini ada bagian kurang dari 8 jam. Padahal pada teks bacaan, tidur yang baik itu antara 8 jam per malam atau minimal 8 jam per malam. Jadi tidak sesuai atau tidak sinkron dengan teks bacaan. Jadi opsi A ini kurang tepat. Yang B ini kenapa salah? Di sini dikatakan tidur yang cukup dapat meningkatkan imunitas diri. Di sini kita garis bawahi meningkatkan. Sementara teks bacaan bukan meningkatkan, tetapi memulihkan sistem imun. Jadi juga kurang sesuai. Yang D ini kenapa salah? Yang D ini dikatakan bahwa tidur yang cukup adalah tidur yang tidak bangun-bangun sepanjang malam. Ini jelas sekali salah. Di teks bacaan, tidur yang cukup itu adalah 8 jam per malam. Sementara di option D, itu tidurnya tidak bangun-bangun. Kalau tidurnya tidak bangun-bangun, berarti mengindikasikan seseorang itu meninggal dunia. Jadi jelas salah ya untuk yang D.
Nah, satu-satunya jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Tidur dengan waktu cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Ini kan walaupun singkat, tetapi dia memuat informasi seluruh paragraf. Untuk lebih jelasnya, silakan identifikasi soal nomor 1 ini. Kira-kira soal nomor 1 jawaban yang paling tepat yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kenapa yang A? Mari kita identifikasi option B. Yang B ini salah. Kenapa salah? Di sini dikatakan bahwa pemerintah Australia marah karena penyadapan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Kita garis bawahi di sini. Pemerintah Australia marah. Sesuai nggak dengan paragrafnya? Tidak sesuai ya. Yang marah itu adalah pemerintah Indonesia, bukan pemerintah Australia. Jadi kurang tepat. Yang C ini juga salah. Kenapa salah? Di sini dikatakan bahwa Duta Besar Australia marah karena penyadapan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Sama seperti option B, Duta Besar Australia marah. Juga salah, yang marah adalah pemerintah Indonesia, bukan Duta Besar Australia. Yang D ini juga salah. Kenapa salah? Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia itu menurun karena kekurangan intelijen. Nah, di sini kita garisi kekurangan intelijen. Bukan kekurangan intelijen ya, tetapi ulah intelijen Australia yang melakukan penyadapan terhadap telepon genggam pejabat Indonesia, sehingga karena ulahnya itu hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia menurun. Jadi karena ulah ya, bukan kekurangan intelijen. Maka option jawaban yang paling tepat itu adalah A, di mana yang A ini mengatakan bahwa Indonesia menurunkan tingkat hubungan diplomatik karena penyadapan yang dilakukan Australia. Sesuai ya dengan teks bacaan di atas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Berikutnya, soal nomor 2. Kira-kira soal nomor 2 ini jawaban yang tepat yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Dibutuhkan pengawasan dan kerjasama dalam pemanfaatan teknologi dari berbagai pihak untuk membentuk karakter anak. Kenapa yang A ini salah? Mari kita identifikasi. Yang A ini salah, di sini dikatakan tayangan-tayangan tidak mendidik merupakan pemicu terbentuknya perilaku negatif anak. Kita garis bawahi di sini. Tayangan-tayangan. Apakah hanya tayangan? Tidak ya. Di sini juga ada penggunaan gawai yang terlalu lama dan penggunaan internet tanpa pengawasan orang dewasa. Jadi kurang lengkap. Jadi option A ini salah. Yang B. Kenapa yang B ini salah? Di sini dikatakan bahwa orang tua dan masyarakat harus bersinergi menghadapi maraknya penggunaan gawai dan internet. Kita garis bawahi orang tua dan masyarakat. Apakah hanya orang tua dan masyarakat pada teks bacaan di atas? Tidak ya. Pada teks bacaan itu ada 4 elemen. Yang pertama ada orang tua, ada pihak sekolah, ada masyarakat, dan ada juga pemerintah. Jadi option B ini salah karena kurang 2 elemen lagi. Yang C, kenapa yang C salah? Nah, di sini dikatakan penggunaan internet tanpa pengawasan orang tua dapat menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan anak. Kita garis bawahi penggunaan internet. Apakah hanya penggunaan internet? Tidak ya. Tadi seperti option A, ada penggunaan gawai dan juga ada tayangan-tayangan yang sifatnya tidak mendidik. Nah, jadi kurang lengkap juga. Satu-satunya jawaban yang paling sesuai yaitu adalah yang D, di mana dibutuhkan pengawasan dan kerjasama dalam pemanfaatan teknologi dari berbagai pihak. Nah, kita garis bawahi dari berbagai pihak. Kalau dari berbagai pihak, juga memuat orang tua, pihak sekolah, masyarakat, dan juga ada pemerintah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Berikutnya, soal nomor 3.
Kira-kira soal nomor 3 ini jawaban yang paling tepat terletak di option yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Kenapa yang D? Mari kita identifikasi. Yang A ini salah. Kenapa salah? Di sini dikatakan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, jantung menjadi kencang dan kuat. Kita garis bawahi di sini, kencang dan kuat. Apakah sesuai dengan bacaan di atas? Tidak ya. Di sini di teks bacaan, berjalan kaki menyebabkan detak jantung kita lebih cepat dan kencang. Seharusnya cepat dan kencang, bukan kuat ya. Di sini yang salahnya di sini. Kalau kuat itu lebih mengarah kepada dampaknya. Di sini jantung lebih kuat dan sirkulasi darah bisa meningkat lebih baik. Kalau berjalan kaki itu mengarah kepada aktivitasnya sehingga jantung menjadi kencang dan cepat. Kalau kuat tadi lebih kepada dampak dari aktivitas berjalan kaki tadi. Jadi yang A ini kurang tepat. Yang B, kenapa yang B ini salah? Mari kita identifikasi. Di sini dikatakan olahraga 30 menit setiap hari lemak tubuh menjadi normal dan berkurang. Nah, kita garis bawahi di sini. Menjadi normal. Apakah olahraga 30 menit bisa menyebabkan lemak menjadi normal? Tidak ya, bukan normal, akan tetapi menurunkan kan? Ya, di sini menurunkan, bukan membuat lemak itu menjadi normal. Jadi option B juga salah. Yang C, kenapa C salah? Sama seperti yang B tadi. Berjalan kaki selama 30 menit setiap hari kolesterol menjadi normal. Nah, di sini juga ada kata normal. Juga kurang sesuai. Seharusnya menurunkan. Nah, maka satu-satunya jawaban yang paling sesuai yaitu yang D. Berjalan kaki 30 menit per hari membuat tubuh menjadi lebih sehat. Ya kan? Sehat itu bisa mengarah kepada beberapa hal. Misalkan dari segi aktivitas fisik, kondisi fisik, kemudian bagaimana tingkat kerja jantung, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita telah belajar cara menentukan sebuah simpulan. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan penyajian yang tepat pada sebuah teks berita. Penyajian teks berita pada dasarnya berbeda dengan teks yang lain. Perbedaannya terletak pada unsur-unsur teks berita itu sendiri, di mana kita itu telah belajar unsur-unsur berita itu terdiri dari 5W plus 1H, atau kita juga mengenal istilah adik simba, ya kan? 5W 1H itu apa saja? Ada what, ada who, ada where, ada when, ada where, dan ada who. Kemudian adik simba itu apa saja? Sama, hanya saja istilahnya saja yang berbeda. Ada apa, ada di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jika kita lihat dari susunan teks berita itu terbagi menjadi 3 susunan. Yang pertama itu ada teras berita, yang kedua ada tubuh berita, dan yang ketiga ada ekor berita. Jika dilihat dari strukturnya, ada orientasi, ada peristiwa, dan ada sumber berita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita identifikasi soal berikut ini. Silakan dibaca dan dipahami. Kira-kira perbedaan penyajian kedua teks berita itu terletak pada bagian yang mana jika kita kaitkan dengan unsur-unsur berita? Apakah di option A, B, C, atau D? Di sini saya kasih clue. Karena di sini ada kata diawali, kemudian di sini juga ada diawali, dan diawali. Teks kedua juga ada diawali, dan diawali, maka fokuskan saja bacaan kalian pada awal paragraf ya, pada awal paragraf. Sedangkan kalimat selanjutnya itu diabaikan saja. Kira-kira jawaban yang paling tepat terletak pada bagian apa? Mari kita identifikasi dahulu. Option A. Option A ini dikatakan bahwa teks 1 bisa diawali unsur berita apa? Apakah bisa? Bisa ya. Coba kita buat pertanyaan. Apa yang diperoleh pelajar Indonesia? Maka jawabannya ada ya, prestasi kompetensi internasional. Jadi apa ini bisa? Kemudian teks kedua, diawali unsur berita kapan? Bisa nggak?
Tidak bisa ya. Kalau kapan itu lebih mengindikasikan jawaban pada tanggal atau ketentuan waktu ya. Jadi kurang sesuai. Jadi ini bisa, apa ini bisa, kapan ini kurang bisa. Jadi option A ini salah. Yang B. Yang B ini teks berita 1 diawali unsur siapa. Bisa nggak siapa? Siapa yang menorehkan prestasi kompetensi internasional? Maka jawabannya adalah pelajar Indonesia. Jadi bisa. Teks kedua, diawali unsur berita apa? Bisa nggak dibuat pertanyaan? Misalkan seperti ini. Apa yang diperoleh Lutfia dan Bayu di ajang Exhibition for Young? Ada nggak jawabannya? Ada ya. Medali emas jawabannya. Jadi bisa. Jadi option B ini bisa. Bagaimana yang C? Yang C ini diawali unsur berita kapan? Kapan ini bisa nggak dibuat pertanyaan? Tidak ya. Kalau kapan itu seperti saya katakan tadi lebih mengarah pada jawaban tanggal ataupun waktu. Sementara bacaan tidak mengarah ke hal demikian. Kemudian teks kedua diawali unsur berita di mana? Bisa nggak dibuat pertanyaan? Bisa ya. Di mana pelajar Indonesia mendapatkan medali emas? Jadi bisa. Di ajang Exhibition for Young Investor tadi, ya kan? Jadi bisa. Jadi ini bisa, ini tidak bisa. Jadi kurang sesuai jawabannya. Maka option C ini salah. Yang D. Yang D ini diawali unsur berita siapa? Bisa nggak dibuat pertanyaan? Bisa ya. Siapa yang menorehkan prestasi kompetensi internasional? Yaitu pelajar Indonesia. Jadi kan bisa. Kemudian teks kedua diawali unsur berita bagaimana. Bisa nggak? Kalau bagaimana ini pasti mengarah kepada jawaban yang mengindikasikan sebuah alasan. Jadi kurang tepat. Ya kan? Satu-satunya jawaban yang sesuai itu adalah yang B tadi. Jadi seperti itu jawaban untuk mengidentifikasi teks berita. Berikutnya ke soal nomor 6. Nah, seperti halnya soal nomor 5 tadi. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Karena di sini sudah ada kata diawali, 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 dan diawali. Begitu juga dengan teks berita 2. Ada kata diawali, 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 diawali. Maka fokuskan saja pada awal bacaan. Ya. Oke. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Mari kita identifikasi. Option A. Option A ini diawali unsur berita apa? Ya kan? Bisa nggak dibuat pertanyaan? Bisa ya. Apa yang dihancurkan atau apa yang hancur di kawasan Laguna Segara? Ada nggak jawabannya? Ada ya. Yaitu 7.000 hutan mangrove. Jadi kan bisa. Kemudian teks berita 2 diawali dengan unsur berita siapa. Kalau siapa ini mengindikasikan orang ya atau pelakunya. Bisa nggak dibuat pertanyaan? Siapa yang membabati hutan mangrove? Jawabannya adalah warga pendatang dari Ciamis. Jadi bisa. Oke, option A ini bisa. Bagaimana dengan yang B? Yang B ini diawali unsur berita kapan? Kapan? Kalau kapan ini mengindikasikan waktu atau tanggal ya, jadi kurang bisa karena tidak sesuai dengan bacaan di atas. Kemudian teks berita 2 diawali dengan unsur berita apa. Bisa nggak apa dibuat pertanyaan? Misalkan, apa yang dibabati warga Ciamis? Maka jawabannya adalah hutan mangrove. Jadi ini bisa. Karena apa bisa, kapan tidak bisa, maka tidak sesuai. Jadi option B ini salah. Yang C. Yang C ini diawali unsur berita kapan. Nah, ini kan sama tadi ya. Jadi juga tidak bisa. Kemudian teks berita 2-nya itu diawali dengan unsur berita siapa. Siapa tadi juga bisa, ya kan? Siapa yang membabati hutan mangrove? Maka jawabannya adalah warga pendatang dari Ciamis. Jadi bisa. Siapa bisa, kapan tidak bisa, jadi yang C ini juga salah. Yang D. Yang D ini diawali unsur berita apa. Apa ini bisa? Misalkan seperti tadi, apa yang dihancurkan atau apa yang hancur di kawasan Laguna Segara, yaitu kawasan hutan mangrove, ya kan? Jadi bisa.
teks berita 2-nya diawali dengan bagaimana. Kalau bagaimana, berarti dia membutuhkan jawaban yang mengarah pada alasan. Apakah ada alasan pada teks berita 2? Tidak ada. Jadi ini tidak ada atau tidak bisa. Sementara apa ini bisa. Jadi juga kurang sesuai. Satu-satunya jawaban yang tepat yaitu adalah yang A. Nah, selanjutnya kita identifikasi teks berita soal nomor 6. Kira-kira jawaban yang paling tepat terletak di option yang mana? Ini seperti halnya soal nomor 4 dan 5 tadi. Semuanya diawali dengan kata diawali, 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 diawali. Kemudian teks berita juga ada diawali, 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 dan diawali. Maka fokuskan saja bacaan pada awal paragraf. Mari kita identifikasi option A. Option A ini ada unsur berita apa? Bisa nggak dibuat pertanyaan? Misalkan pertanyaannya seperti ini. Apa yang dihanguskan oleh bencana kebakaran? Ada nggak jawabannya? Ada ya, yaitu 6 rumah kontrakan. Jadi ini bisa. Kemudian teks berita 2-nya diawali dengan unsur berita kapan. Kapan ini bisa nggak dibuat pertanyaan? Sejak kapan hujan deras dan angin kencang di Jakarta terjadi? Ya sejak tadi siang, ya kan? Maka jawabannya ada. Maka option A ini juga bisa untuk teks berita keduanya. Kapan? Jadi option A ini bisa ya. Bagaimana dengan option B? Yang B ini diawali dengan unsur berita kapan. Kalau kapan berarti kan mengindikasikan jawaban yang mengarah pada tanggal atau waktu. Ada nggak di teks bacaan? Ada ya. Ini kan sekitar pukul 19.30, jadi ini bisa. Kemudian apa? Bisa nggak dibuat pertanyaan? Kurang bisa ya, jadi kurang tepat. Karena kapan bisa, apa yang tidak bisa, maka option B ini kurang tepat. Bagaimana dengan option C? Option C ini teks berita 1 diawali dengan unsur berita bagaimana. Kalau bagaimana berarti dia mengindikasikan jawaban berupa alasan. Ada nggak? Tidak bisa juga ya. Kemudian teks berita kedua diawali dengan unsur berita siapa. Kalau siapa berarti mengarah pada jawaban nama orang atau pelakunya. Ada nggak mengindikasikan jawaban atas pertanyaan siapa? Juga tidak ada, ya kan? Jadi option C ini salah. Bagaimana dengan yang D? Yang D, teks berita 1 diawali dengan unsur berita di mana. Kalau di mana berarti dia mengarah pada jawaban tempat kan? Bisa ya. Di mana kebakaran 6 rumah itu terjadi? Di Jalan Galur Sari Raya 9, Utan Kayu Selatan, Mataram, Jakarta Timur. Jadi kan ini bisa. Kemudian teks berita 2-nya diawali dengan bagaimana? Bisa nggak? Tidak bisa, karena ini membutuhkan jawaban alasan. Karena di mana bisa, bagaimana tidak bisa, otomatis yang D ini juga salah. Satu-satunya jawaban yang bisa semuanya adalah yang A. Jadi seperti itu cara mengidentifikasi penyajian teks berita. Oke, saya rasa cukup penjelasan kedua terkait dengan materi pada video kali ini. Jika teman-teman merasa bingung ataupun ada pertanyaan, silakan sampaikan pada bagian komentar. Kemudian juga jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bergabung di grup Telegram Siap Bahasa Indonesia. Karena di sana saya akan sering kali membagikan soal-soal latihan untuk persiapan teman-teman menghadapi ujian. Nah, saya rasa cukup. Kita ketemu lagi pada video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.